Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Handoko. Saya dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Birokrasi Pemerintahan sebagai mata kuliah wajib di program studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Mata kuliah Birokrasi Pemerintahan disajikan di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama ialah mahasiswa mampu memahami definisi birokrasi pemerintahan, kedua mampu memahami sejarah birokrasi di Indonesia, ketiga mampu memahami konsep-konsep birokrasi, keempat mampu memahami paradigma birokrasi, yang kelima mampu memahami social culture dari birokrasi pemerintahan, yang keenam mampu memahami patologi birokrasi, dan yang ketujuh mampu memahami reformasi birokrasi, serta yang kedelapan mampu memahami reinventing government sebagai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Birokrasi Pemerintahan. Nah, mata kuliah Birokrasi Pemerintahan memiliki output antara lain mahasiswa mampu memahami isu-isu kontemporer terkait dengan birokrasi pemerintahan, situasi problematis birokrasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia khususnya dan belahan dunia pada umumnya. Dari capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjadi motor penggerak dalam reformasi birokrasi pemerintahan, serta mampu memberikan solusi-solusi terkait dengan problematika birokrasi yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat secara luas. Cut dulu, Phil. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah birokrasi pemerintahan ini antara lain yang pertama mempelajari birokrasi pemerintahan dari aspek konsep dan definisi, yang kedua mampu memahami definisi dan sejarah perkembangan birokrasi, yang ketiga konsep dasar birokrasi itu sendiri, yang keempat paradigma birokrasi, yang kelima fungsi birokrasi, yang keenam social culture dari birokrasi pemerintahan, yang ketujuh birokrasi dan demokrasi, kemudian pertemuan ke-9 birokrasi dan politik, lalu patologi birokrasi, selanjutnya birokrasi dan korupsi, akuntabilitas birokrasi pemerintahan, reformasi birokrasi, reinventing government, dan memahami tantangan birokrasi Indonesia di masa depan. Mata kuliah ini disajikan dalam bobot 3 SKS, kemudian dalam proses pembelajaran saya mengedepankan pelajaran blended learning. Dalam proses pembelajaran ini saya akan melakukan proses dialog dan diskusi kepada mahasiswa untuk selanjutnya kita mendiskusikan kasus-kasus kontemporer yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah birokrasi pemerintahan dibagi kepada 4 aspek. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 10% bobotnya, yang kedua penugasan atau tugas-tugas sebesar 20%, yang ketiga ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Selain bobot tersebut, saya juga mengedepankan 3 aspek dalam penilaian. Yang pertama afektif, yang kedua kognitif, dan ketiga psikomotorik. Adapun kehadiran sebesar 10% itu harus dilengkapi oleh mahasiswa sebanyak minimal 14 kali pertemuan. Sementara untuk penugasan akan saya bagi menjadi 2 aspek penugasan, yang pertama penugasan secara kelompok dan kedua penugasan secara individu. Penugasan secara kelompok sendiri akan lebih mengedepankan pada penyelesaian studi kasus. Sementara pada individu juga akan berkaitan dengan penyelesaian studi kasus, namun lebih kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan di tempat tinggalnya masing-masing. Ya, mata kuliah birokrasi pemerintahan dengan berbagai macam metode yang akan saya terapkan. Pertama, penggunaan perangkat teknologi dan informasi supaya memudahkan untuk mendapatkan akses informasi terhadap informasi teraktual. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada mahasiswa yang berkaitan dengan informasi, data maupun hasil publikasi yang telah disampaikan oleh para peneliti untuk selanjutnya kita akan bahas dalam diskusi-diskusi sesuai dengan tema pertemuan. Dengan perangkat pembelajaran yang ada, saya berharap bahwa mata kuliah birokrasi pemerintahan memberikan
kesan positif kepada mahasiswa dan mahasiswa dapat melakukan interaksi serta analisis terhadap situasi kondisi birokrasi pemerintahan kontemporer. Berikut ini saya akan sajikan video pembelajaran mata kuliah birokrasi pemerintahan. Silakan saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin mahasiswa, selamat datang kembali di mata kuliah birokrasi pemerintahan. Baik, saya sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar? Masih fresh ya? Oke. Saudara sekalian, pekan lalu kita sudah bahas satu materi penting dalam mata kuliah birokrasi pemerintahan, yaitu tentang patrimonialistik birokrasi. Ada yang masih ingat? Oke, yang masih ingat tunjuk tangan. Saya coba review perkuliahan kita pada pekan lalu. Silakan. Oke, silakan. Siapa tadi? Silakan berdiri. Teori Bizikrillah akan mengulas lebih dikit mengenai materi minggu kemarin, yaitu tentang birokrasi patrimonial atau dikenal dengan birokrasi patron klien. Sebelumnya, pengertian birokrasi patrimonial itu adalah jenis sistem birokrasi di mana kekuasaan dan kendali terpusat di tangan individu atau pemimpin dan pejabat-pejabat pemerintah diberikan posisi dan kekuasaan berdasarkan hubungan personal, loyalitas atau patron klien dengan pemimpin tersebut. Adapun ciri-ciri dari birokrasi patrimonial, yang pertama adalah dominasi pemimpin, yang kedua loyalitas pribadi, yang ketiga kurangnya prosedur yang terbuka, dan yang keempat pengaruh keluarga dan kerabat, dan kelima rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Baiklah Pak, hanya itu materi minggu lalu yang saya pahami. Terima kasih Pak. Oke, aplaus untuk taman Anda. Oke, baik, saudara sekalian, mendiskusikan birokrasi patrimonial itu tidak lepas dari variabel sejarah bangsa-bangsa, terutama negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Ketiga. Kita harus memahami bahwa negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Ketiga itu bukanlah pemain utama dalam kultur ekonomi politik global. Itu poin penting yang harus kita perjelas untuk melihat posisi negara-negara berkembang sebagai salah satu negara atau banyak negara yang tidak bisa memainkan peran dominan dalam percaturan ekonomi global. Nah, kaitan dengan birokrasi patrimonial ialah bahwa negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua itu pada dahulunya adalah negara-negara kerajaan. Ya, warisan patrimonial itu adalah warisan feodalistik. Ya. Negara-negara koloni atau negara-negara kolonial itu tidak merubah struktur atau tidak merubah lembaga feodalistik itu. Mereka hanya mengganti casingnya saja. Sebagai contoh, di beberapa negara bekas kerajaan, misalnya di negara-negara kawasan Asia ataupun negara-negara di Afrika, itu pergeseran-pergeseran hanya terjadi pada struktur puncak, sementara struktur menengah atau middle of management dan lower management itu tidak berubah. Karena itu, bangsa-bangsa penjajah itu bisa melanggengkan kekuasaannya sampai berabad-abad. Kita bisa mengambil contoh, misalnya di kawasan Asia, itu beberapa negara yang memang dijajah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Seperti misalnya Indonesia sendiri
dijajah 350 tahun oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun oleh Jepang, dan seterusnya. Nah, karena itu, pelanggengan kekuasaan bangsa-bangsa penjajah itu juga tidak bisa lepas karena struktur feodalistik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sikap permisif masyarakat Indonesia terhadap ciri feodalisme itulah yang kemudian membangun birokrasi patrimonial atau birokrasi patron klien. Nah, itu review kita terhadap materi minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan tentang materi minggu lalu? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu reformasi dan rasionalisasi birokrasi. Ya, ini materi di pertemuan kita yang ke-7 pada hari ini ya. Situasi problematik birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta reformasi birokrasi. Nah, saudara sekalian, karena warisan feodalisme kemudian diwariskan oleh kolonialisme, pasca kolonialisme itu lahir rezim Orde Lama, kemudian rezim Orde Baru, rezim reformasi, nyatanya birokrasi tidak jua bergeser ke birokrasi yang lebih modern. Apa sebab? Maka kita lihat situasi problematik birokrasi apa yang menyebabkan birokrasi itu tidak kunjung bergeser ke arah birokrasi yang lebih modern. Sebagai gambaran umumnya, di Indonesia birokrasi sebagai pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang mendasar. Struktur birokrasi, norma, nilai, dan regulasi yang ada lebih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan kepentingan hak sipil warga negara. Maknanya apa? Dalam konteks situasi problematik yang terjadi di Indonesia, struktur birokrasi itu lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan. Ya, itu yang warisan feodalistik yang paling nyata di birokrasi Indonesia pada hari ini. Kenapa demikian? Kita bisa mengambil gambaran bahwa program birokrasi pemerintahan yang disusun itu kurang berorientasi pada pengembangan civil society, kurang berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat sipil. Ya, kemudian soal pelayanan juga demikian. Ya, kita bersyukur mudah-mudahan ke depan situasi problematik ini bisa bergeser dengan apa? Dengan pengembangan teknologi informasi dalam pemenuhan layanan birokrasi oleh pemerintah. Ya, ini tidak bisa kita tolak ya bahwa intervensi dari teknologi informasi telah mendorong banyak negara untuk melakukan reformasi dan rasionalisasi birokrasi. Sebagai contoh, dalam beberapa pelayanan administrasi misalnya, tidak lagi menggunakan pendekatan perilaku seperti itu, tapi lebih mengedepankan pendekatan teknologi. Nah, dengan pendekatan teknologi tentu sentuhan orang dengan orang menjadi berkurang, maka potensi untuk penyalahgunaan wewenang dalam hal pelayanan publik itu menjadi lebih berkurang, lebih sedikit, lebih sempit gitu ya. Nah, dengan teknologi informasi itu pula yang kemudian mendorong beberapa negara, terutama negara modern ini, untuk melakukan pelayanan publik itu dengan menerapkan aplikasi. Nah, dengan aplikasi memang banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh pengguna jasa, oleh kita sebagai masyarakat. Nah, apa keuntungannya? Misalnya berkurangnya sentuhan dengan para aparatur pelayanan itu menjadi salah satu ciri penting bahwa modernisasi birokrasi itu telah terjadi di suatu negara. Ya, birokrasi feodalistik itu sentuhannya amat kuat antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Birokrasi modern itu sudah mulai, touching less-nya sudah mulai. Misalnya di beberapa kasus ya dengan sudah menerapkan aplikasi untuk pelayanan publik, itu orang sudah mulai bergeser, tidak lagi ketemu orang dengan orang. Misalnya untuk pengurusan administrasi kependudukan, pengurusan perizinan, semuanya sudah online. Dengan sudah online, bayarnya juga sudah bisa transfer via bank, itu memudahkan kepada pengguna jasa untuk mendapatkan layanan yang lebih pasti. Gitu ya, perlu dipahami, untuk mendapatkan layanan yang lebih pasti. Nah, kemudian kita lihat situasi berikutnya. Nah, belum terciptanya budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan atau service delivery culture. Nah, ini yang saya katakan tadi, dengan pergeseran paradigma dari paradigma tradisionalisme, konvensionalisme ke paradigma modern, paradigma berbasis teknologi informasi, maka
orientasi kebutuhan kepada pelanggan akan menjadi lebih meningkat. Ya, mungkin saudara sudah belajar mata kuliah pelayanan sektor publik, ada pergeseran paradigma dalam pelayanan dari old public services ke new public management ke new public service. Apa bedanya? Yuk, tunjuk tangan, apa bedanya? Ini juga mendorong tata kelola birokrasi. Apa bedanya? OPA, NPM, dan NPS. Oke, silakan. Apa bedanya? Old Public Administration menempatkan masyarakat sebagai objek. Objek ya. New Public Management menempatkan masyarakat atau society sebagai pelanggan atau konsumen. Sementara di New Public Service menempatkan masyarakat itu sebagai ya civil society. Jadi kita punya peran yang lebih luas dalam apa? Dalam hal pelayanan publik yang berbasis demokrasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, sebaliknya yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan politisi untuk menjadikan birokrasi itu sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan atau power culture. Ini situasi problematik karena kaitan birokrasi dengan politik itu di negara berkembang itu sangat kental gitu ya. Sangat kental. Akhirnya apa? Dengan power culture itu mendorong birokrasi itu untuk lebih mendekatkan diri pada kekuasaan. Itu terjadi secara natural gitu. Ya, terjadi secara natural. Memang situasi di negara berkembang itu yang terbangun kulturnya begitu gitu. Nah, kita lihat pada poin berikutnya, saudara sekalian. Faktor lain yang menjadi situasi problematis pelayanan publik di Indonesia adalah masalah kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh aparat birokrasi. Lack of competencies. Jadi ada kesenjangan kompetensi antara misalnya aparatur di wilayah perkotaan dengan aparatur birokrasi di wilayah pedesaan. Kita memahami bahwa semua kesenjangan itu terjadi karena apa? Karena proses rekrutmen yang dulu terjadi waktu undang-undang kepegawaian yang lama, itu belum menerapkan sistem rekrutmen yang transparan, berbasis kompetensi, berbasis kebutuhan. Tetapi menerapkan rekrutmen berbasis apa? Berbasis kedekatan dengan elit-elit kekuasaan atau elit politik. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Kesenjangan kompetensi antara birokrasi yang direkrut secara transparan, terbuka, kemudian bertanggung jawab dengan yang seperti saya katakan tadi itu amat lebar gitu. Dampaknya apa? Kita juga memahami bahwa dalam perjalanan birokrasi pemerintahan di Indonesia, terutama di daerah itu ya, pekerjaan-pekerjaan pegawai negeri sipil itu lebih banyak dikerjakan oleh pegawai non-PNS. Itu kan situasi problematis yang amat besar itu yang terjadi. Sementara untuk hal kesejahteraan non-PNS tentu ya kita kasihan nasibnya ya kan. Ya, status honorer, gaji hororer. Itu kan problem itu. Gajinya horor gitu, status honor. Nah, ini yang harus kita lihat sebagai problem komprehensif yang perlu kita diskusikan nanti pada akhir sesi perkuliahan ini. Nah, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh aparat birokrasi telah menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Teman-teman, saya mau bertanya nih. Ada yang berasal dari wilayah pesisir nggak? Ada nggak wilayah pesisir? Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Meranti. Nah, kamu dari mana? Dari Tembilahan. Jarak antara Gaung, Anak Serka, gas, dengan Tembilahan itu berapa jam? Naik speed. 1-2 jam. Bagaimana situasi pelayanan publik bidang kesehatan di Gaung Anak Serka? Kalau ada orang misalnya membutuhkan layanan pengobatan untuk operasi melahirkan saja, operasi obgyn ya. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah tersedia layanan untuk operasi kandungan di Gaung Anak Serka itu? Mungkin tersedia tapi tidak sebagus di perkotaan. Tersedia. Apakah ada layanan kesehatan yang maksimal? Misalnya adakah rumah sakit di sana?
Tidak ada. Nah, itu problemnya. Apakah puskesmas menyediakan ruang bedah? Tidak. Ya palingan pengobatan umum toh? Iya. Ya palingan dokter umum ya bisa untuk orang melahirkan ya. Tapi kita kalau dalam situasi krisis atau situasi kritis apakah bisa berharap banyak dari pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas? Tentu tidak bisa. Nah, saudara sekalian, rendahnya kualitas pelayanan publik itu menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan. Birokrasi itu modern. Misal, soal ketepatan waktu. Itu ya. Mengurus perizinan hanya membutuhkan 15 menit. Maka seluruh aparatur harus split dengan waktu 15 menit. Tidak boleh lebih dari 15 menit. Kecuali misalnya force major. Ya, gempa bumi, kebakaran, apalagi kemalingan, listrik mati, itu kan force major ya. Tapi selain kasus itu, maka dia harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Lalu apa kaitan antara rasionalisasi dan reformasi birokrasi itu dengan pembentukan birokrasi modern? Jelas sekali, saudara, bahwa birokrasi modern itu harus memiliki arah yang jelas. Harus memiliki arah yang jelas. Mau dibawa kemana birokrasi itu? Akankah seperti ini saja, masih ada aroma-aroma feodalistiknya, atau sudah mengedepankan rasionalitas? Rasionalitas itu apa? Orang tidak lagi melakukan urusan itu berdasarkan pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Ya sudah, ikut prosedur saja. Gitu ya. Tidak lagi lewat jalur belakang. Kan itu kasusnya tuh di beberapa tempat. Sehingga apa? Sehingga pimpinannya ditangkap aparat penegak hukum. Karena tadi melakukan urusan itu lewat jalur belakang. Kan itu problemnya. Sehingga birokrasi kita tidak bekerja secara optimal dan KKN terus tumbuh. Gitu. Sementara dalam konsep reformasi birokrasi harus ada revitalisasi kedudukan peran fungsi lembaga. Kemudian menata kembali sistem administrasi. Nah, kalau sudah mengarah kepada hal demikian, maka konsep rasionalisasi dan reformasi birokrasi itu akan mencapai tujuannya dengan baik. Seperti itu. Oke, dari sebelah sini ada yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Adinda Patricia. Pertanyaan saya, apa saja faktor yang menyebabkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia ini belum berjalan dengan optimal dan juga maksimal? Nah, di samping itu, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia? Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Adinda. Aplaus untuk Adinda. Oke, apa saja faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi sehingga belum berjalan dengan optimal? Tadi saya back ke poin ini ya. Kita kembali kepada poin ini. Nih. Ya. Sistem politik. Nah, sistem politik kita itu mendorong birokrasi untuk begitu-begitu saja. Ya. Kenapa? Karena dia under pressure, di bawah tekanan. Di bawah tekanan siapa? Di bawah tekanan eksekutif, di bawah tekanan legislatif. Sementara tugasnya adalah implementasi. Dalam sistem politik kita, justru birokrasi itu seperti mesin. Memang bukan mesin politik ya, mesin administrasi. Tapi oleh sistem politik dia seperti mesin politik. Digunakan untuk apa? Untuk mencari suara. Anda bisa bayangkan nggak? Walaupun memang di undang-undang telah diatur tentang netralitas birokrasi. Tetapi dia digunakan, ditekan dari atas, ya, supaya apa? Mereka bekerja untuk mencari suara. Memenangkan kandidat partai politik tertentu pada pemilihan umum atau pada pemilihan kepala daerah. Celakanya di situ. Yang akhirnya apa? Reformasi birokrasi belum berjalan dengan optimal. Sorry. Yang kedua, sistem hukum. Nih. Ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa dalam sistem hukum ada penegakan hukum yang tidak berimbang. Ya. Law of enforcement-nya belum berjalan dengan baik. Ada yang dilindungi dalam kasus-kasus korupsi di birokrasi. Gitu ya. Kadang-kadang kasus korupsi itu tidak menyentuh sampai pada aktor intelektual, hanya pada level-level middle of management-nya aja.
Dampaknya apa? Reformasi birokrasi tidak akan pernah tercapai itu. Kemudian sikap mental budaya politik birokrat dan masyarakat. Ini yang paling penting poinnya sebenarnya. Sikap mental kita semua nih. Ya. Apakah masyarakat kita itu sudah peduli, sudah aware terhadap birokrasi yang bersih? Good governance and clean government, sudah aware atau belum? Belum. Kenapa begitu? Ya karena memang dicirikan oleh siapa? Penelitinya. Mas'ud, Kestel, Lidl gitu ya, bahwa memang dicirikan begitu. Feodalisme itu mempengaruhi seluruh tindak tanduk ya, masyarakat, aparatur pemerintah dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas birokrasi secara luas. Mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Nah, itu Dinda yang harus Anda pahami dengan baik. Sehingga dengan reformasi birokrasi terjadi perubahan mindset, perubahan sikap mental, maka reformasi birokrasi akan berjalan on the track atau sesuai track. Yang pada gilirannya saya tidak tahu kapan, tapi mudah-mudahan dengan kita sudah belajar reformasi birokrasi ini, suatu saat Anda akan menjadi aktor di lapangan, ya mungkin 2, 3, atau 5 tahun ke depan, Anda bisa menerapkan rasionalisasi dan reformasi birokrasi itu dimanapun Anda berada. Baik Anda sebagai pemerintah maupun Anda sebagai masyarakat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, menutup perkuliahan kita pada pagi menjelang siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Minggu depan untuk materi selanjutnya kita akan bahas ya tentang kepolitikan birokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.